Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita seputar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari Ad-Darsu Tsani Asyar. Ad-Darsu materi Tsani Asyara yang ke-12. Di sini ada hiwar atau percakapan antara Su'ad dan Al-Bintu. Su'ad, Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa, bagaimana, haluki, keadaanmu, ya bintu, wahai anak perempuan. Bintu artinya anak perempuan. Nah, maka kata ganti atau dhamir yang digunakan di sini adalah anti, yaitu huruf kaf yang diberikan harokat kasrah. Haluki ya bintu. Ana bi khairin walhamdulillahi. Ana bi khairin, aku baik, walhamdulillahi, alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah. Min aina anti, dari mana kamu? Ana minar riyadi. Ana, aku, minar riyadi, dari Riyadh. Masmuki, apa namamu? Di sini menggunakan huruf ma. Huruf ma biasanya digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Di sini yang ditanyakan adalah ismun. Ismun adalah ghairu aqilin atau tidak berakal, sehingga huruf yang digunakan untuk bertanya adalah ma. Masmuki, apa namamu? Ismi Aminatu. Ismi, namaku, Aminatu adalah Aminah. Aina abuki, aina di mana, abuki bapakmu. Abi huna fil madinatil munawwarati huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Abi, bapakku, huna, di sini, fil madinatil munawwarah, di Madinah al-Munawwarah. Huwa, dia. Nah, huwa di sini adalah kata ganti yang merujuk pada abi atau merujuk pada bapakku, karena memang huwa biasanya digunakan untuk mengganti orang ketiga, tunggal dan mudzakkar. Ana ulang, huwa digunakan untuk mengganti orang ketiga, tunggal dan mudzakkar. Huwa, dia, muwajjihun, adalah pembina, fil madrasati tsanawiyati. Fil madrasati, di sekolah, as-tsanawiyati, SMA. Jadi tsanawiyah itu setara dengan pendidikan menengah atas atau sekolah menengah atas atau SMA. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu?
hiya aydan huna hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Hiya, dia, hiya kata ganti untuk orang yang ketiga tunggal dan muannas. Karena hiya di sini merujuk kepada ummun. Hiya, dia dalam kurung ibuku, aydan huna juga di sini. Hiya, dia, tabibatun adalah dokter, fi mustashfal wiladati di rumah sakit bersalin. Al wiladah artinya bersalin. Mustashfal wiladah rumah sakit bersalin. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki. Wa man dan siapa, hadhihi ini, al fatatu pemudi, fatat itu artinya pemudi, allati ma'aki yang bersamamu, ahiya ukhtuki apakah dia saudarimu, la hiya bintu ammi, la tidak, hiya dia adalah bintu ammi anak perempuan pamanku. Masmuha apa namanya, ismuha Fatimatu, ismuha namanya, Fatimatu adalah Fatimah. Ahiya zamilatuki, ahiya apakah dia, zamilatuki temanmu. Halaman berikutnya 64. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. La tidak, ana aku fil madrasatil mutawassitati di sekolah menengah pertama atau SMP. Wa hiya dan dia fil madrasatis tsanawiyati di sekolah menengah atas. Alaki ukhtun apakah kamu memiliki saudari? Ini ukhtun itu adalah saudari kandung, atau akhun atau ukhtun itu biasanya digunakan untuk bertanya saudara atau saudari sekandung, si ibu ataupun sebapa. Alaki ukhtun apakah kamu memiliki ukhtun saudari? La mali ukhtun, la tidak, mali ma tidak, li bagiku, ukhtun saudari. Jadi bisa diterjemahkan mali ukhtun aku, li aku, ma tidak, ukhtun memiliki saudari. Mali ukhtun aku tidak memiliki saudari. Alaki akhun apakah kamu memiliki saudara? Sebelumnya kata lam yang menunjukkan lil milkiyah kepemilikan atau kepunyaan pada video sebelumnya telah disampaikan bahwa lam ini biasanya orang-orang Arab menggunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap akil atau sesuatu yang berakal, yaitu saudara atau saudari. Berbeda dengan inda, walaupun secara terjemahan sama, namun kebiasaan penggunaan inda itu lebih cenderung pada kebenda atau sesuatu yang tidak berakal. Maka di sini menggunakan kata lam, alaki akhun atau alaki ukhtun, karena memang yang ditanya itu adalah sesuatu yang akil, akhun ataupun ukhtun.
Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam, benar atau iya. Li, aku memiliki akhun kabirun, kakak. Nah, akhun kabir itu adalah kakak laki-laki, ya, kakak laki-laki. Wa huwa talibun, dan dia adalah siswa atau mahasiswa bil jami'ati, di kampus. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki, wa man, dan siapa, hadha tiflu, anak kecil ini, alladhi ma'aki, yang bersamamu, huwa ibnu akhi, huwa, dia, ibnu akhi, adalah anak laki-laki saudaraku. Masmuhu, siapa namanya, ismuhu Sa'dun, ismuhu, namanya Sa'dun, adalah Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana, a'ummuki, apakah ibumu, fil baitil ana, di rumah sekarang, la, zahabat ilal mustashfa, la, tidak, zahabat, dia telah pergi, karena pada kata zahabat terdapat kata ganti di dalamnya yang menunjukkan pada dhamir hiya. Cirinya ada ta sakinah. Jadi ikhwati fillah, kalau menemukan kata kerja atau suatu kata diakhiri dengan huruf ta yang sukun seperti ini, maka kata ganti yang terkandung pada kata tersebut atau kata kerja tersebut adalah dhamir hiya. Zahabat, dia telah pergi, ilal mustashfa, ke rumah sakit. Tamarin, latihan-latihan. Pertama, iqra waktub. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Nah, silakan ikhwati fillah, ini menjadi tugas pertama untuk pertemuan yang ke-12 ini. Sebagaimana biasanya, silakan dituliskan ulang, lengkap bersama syakalnya yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 2, halaman 65. Nah, jadi nomor tugas pertama ini sampai nomor 9. Kedua, aqri kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithali. Aqri, bacalah, kulla jumlatin, setiap jumlah atau setiap kalimat, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Al-jumal itu bentuk jamak dari kata jumlah, maka diterjemahkan kalimat-kalimat al-atiyati di bawah ini. Tsumma qra'ha, kemudian bacalah kalimat tersebut, ukhra, dengan cara yang lain, ba'da taghyiril munada, ba'da, setelah, taghyiri, perubahan, al-munada, pada munada, kama huwa muwaddahun fil mithali, kama huwa, sebagaimana, muwaddahun, dijelaskan, fil mithali, pada contoh. Misal, contoh, aina qalamuka ya abi. Nah, di sini qalamun sebagai mudhaf, dia disandarkan pada kaf, disandarkan pada kaf, sehingga kaf di sini menjadi mudhafun ilaihi, dan kaf ini yang berharokat fathah itu sebenarnya adalah dhamir anta.
Anak ulang, kaf di sini sebenarnya adalah dhamir anta. Kenapa dhamir anta yang digunakan, tidak yang lain? Karena memang yang menjadi lawan bicara adalah abi. Yang menjadi lawan bicara adalah abi atau bapak. Bapak itu adalah mukhatab, lawan bicara yang sedang diajak bicara, juga dia tunggal, bentuknya mufrad dan juga mudzakkar. Sehingga aina qalamuka, di mana qalamuka, penamu, ya abi, wahai bapakku. Aina qalamuki ya ummi. Nah, di sini yang asalnya kaf dengan harokat fathah dirubah menjadi harokat kasroh. Kenapa? Kalau kaf berharokat kasroh dibaca qalamuki misalnya, menunjukkan dhamir anti. Kenapa? Karena lawan bicara adalah ummi, ibu. Ibu itu adalah lawan bicara, dia mufrad dan juga muannas. Dia tunggal dan juga muannas. Sehingga aina qalamu ki ya ummi, di mana penamu wahai ibuku. Nah, jadi tugasnya adalah merubah kata ganti atau isim dhamir sesuai dengan mukhatab atau lawan bicara. Dan di sini semuanya adalah muannas, sehingga tugasnya tinggal rubah saja yang asalnya kaf menunjukkan dhamir anta dirubah menjadi ki dengan harokat kasroh yang menunjukkan dhamir anti. Dan ini menjadi tugas yang kedua. Silakan diisi di setiap yang kosong di bagian ini. Berikutnya nomor 3, annifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annif, muannaskanlah. Jadi anis itu rubahlah ke bentuk muannas. Al fa'ila, subjek. Fa'ilun di sini subjek atau pelaku. Fi kullin, di setiap, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Pertama, contohnya, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja, telah keluar, Muhammadun, Muhammad, minal baiti, dari rumah. Pada kalimat ini yang menjadi subjek atau fa'il atau pelaku adalah Muhammad. Anak ulang, pada kalimat ini yang menjadi subjek atau fa'il adalah kata Muhammad. Sehingga kata kerja berbentuk kharaja. Ya, bentuknya adalah kharaja. Namun pada kalimat yang kedua, kharajat Aminatu minal baiti, yang menjadi subjek atau pelaku atau fa'il pada kalimat ini adalah Aminah. Aminah itu muannas dan tunggal. Sehingga karena Aminah adalah muannas, maka fi'ilnya pun harus berbentuk muannas. Bagaimana bentuk fi'il yang muannas? Yaitu tinggal ditambahkan saja di akhir kata kerja tersebut ta yang musakkanah, huruf ta yang diberi harokat sukun. Jadi yang asalnya kharaja menjadi kharajat. Nah, begitu. Jadi silahkan, ini menjadi tugas yang ketiga untuk pertemuan ke-12 ini. Silahkan keempat kalimat ini dirubah ke bentuk muannas. Dirubah ke bentuk muannas. Berikutnya nomor 4, ta'ammal ma yali. Ta'ammal, renungkanlah. Ya, ta'ammal itu artinya renungkanlah. Ma yali,
di bawah ini jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Di sini ikhwati fillah yang menjadi fokus kita adalah huruf ta yang sukun bertemu dengan hamzah wasal. At-talibatu diawali dengan hamzatul wasli. Ini adalah hamzatul wasli. Hamzatul wasli harokatnya adalah sukun. Anak ulang, hamzatul wasli harokatnya adalah sukun. Jadi jika digambarkan maka ta atau kata jalasat diakhiri dengan sukun, at-talibatu diawali dengan sukun pula. Dalam bahasa Arab yang seperti ini tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Dan juga memang tidak bisa dibaca secara langsung. Jalasat dengan sukun, at-talibatu dengan sukun. Lalu penyelesaiannya adalah sukun pada kata jalasat dirubah menjadi kasroh. Anak ulang, sukun pada kata pertama dirubah menjadi kasroh. Jadi secara pemahaman jalasat kata pertama, at-talibah adalah kata kedua. Kata pertama diakhiri dengan sukun, kata kedua diawali dengan sukun. Maka jika masalahnya seperti ini, penyelesaiannya adalah kata pertama dirubah sukunnya menjadi kasroh sehingga dibaca jalasatit talibatu. Anak ulang, jalasatit talibatu. Iqra'il jumalal atiyata. Nomor 5. Iqra'il jumala al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-ana. Manil fata, siapakah pemuda? Alladhi, yang. Alladhi di sini adalah isim mausul. Anak orang, alladhi di sini adalah isim mausul. Padanan kata dalam bahasa Indonesia, isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung. Maka bisa diterjemahkan yang manil fatal ladzi, siapakah pemuda yang. Di sini alladzi digunakan untuk mudzakkar dan tunggal. Anak ulang, alladzi digunakan untuk mudzakkar dan tunggal. Kenapa? Karena alladzi merujuk pada al-fata. Al-fata artinya pemuda atau seorang pemuda yang dia adalah tunggal dan mudzakkar. Manil fatalladzi, siapakah pemuda yang kharaja min baitikal ana. Kharaja keluar, min baitika dari rumahmu, al-ana sekarang. Huwa ibnu ammi. Huwa dia ibnu ammi adalah anak laki-laki pamanku. Amun adalah paman dari bapak. Amun, anak ulang, paman dari bapak. 2. Manil fatatul lati. Di sini isim mausul atau kata sambung yang digunakan adalah allati. Allati digunakan untuk tunggal dan muannas. Anak ulang, allati digunakan untuk tunggal dan muannas. Maka allati di sini merujuk kepada al-fatatu. Al-fatatu artinya adalah seorang pemudi. Seorang pemudi. Manil fatatul lati, siapakah pemudi yang kharajat keluar min baitikal ana, min baitika dari rumahmu, al-ana sekarang, ya Muhammadu wahai Muhammad, hiya
bintu kholati. Dia adalah bintu, anak perempuan, kholati, bibiku. Kholati ini adalah bibi dari ibu. 3. Limanil miftahu alladhi 'alal maktabi. Liman, kepunyaan siapa, al-miftahu, kunci. Nah, di sini menggunakan alladhi karena memang kata yang dirujuk adalah miftah. Miftah itu adalah mufrad atau tunggal dan muzakkar. Alladhi, yang, alal maktabi, di atas meja. Huwa lil mudarrisi. Huwa, dia atau kunci tersebut, karena huwa di sini merujuk pada miftah. Huwa, kunci tersebut, lil mudarrisi, kepunyaan guru. 4. Liman sa'atul lati 'alas sariri. Liman, kepunyaan siapa, as-sa'atu, kunci, allati, yang. Nah, di sini menggunakan allati, kata sambungnya. Kenapa? Karena merujuk pada as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah mufrad, tunggal dan muannas. 'Alas sariri, di atas ranjang. Hiya, dia, li zauji ukhti. Li zauji, kepunyaan suami, ukhti, saudariku. Nomor 6. Akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin allati fil faragi. Akmil, sempurnakanlah, al-jumala, kalimat-kalimat, al-atiyata, di bawah ini, biwad'i, dengan meletakkan, ismin mausulin, kata sambung, munasibin, yang sesuai, yaitu di antara alladzi, allati, di antara kedua isim mausul ini atau kata sambung ini, fil faragi, pada bagian-bagian yang kosong. Nah, di sini nomor 1, al-kitabu alal maktabi lil mudarrisi. Nah, bagian kosong ini silahkan diisi dengan kata sambung yang cocok antara alladzi atau allati. Maka cara membedakannya adalah lihat saja kata yang datang sebelumnya, atau lihat saja kemungkinan kata yang dirujuk oleh kata sambung tersebut. Silakan, di sini menjadi latihan yang keempat, dan di sini ada sekitar 10 soal. Terakhir, al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu, kosakata atau kata-kata, al-jadidatu, yang baru. Al-ammu faman akhul ab. Nah, paman di sini adalah akhul abi, saudara bapa. Jadi amun itu paman dari bapa. Al-khalu akhul ummi. Al-khal, paman, akhul ummi, saudara ibu. Sementara khal adalah paman dari ibu. Al-fallahu, petani. Al-ammatu ukhtul abi, atau bibi dari bapa. Ukhtul abi, saudari bapa. Al-khalatu, bibi. Ukhtul ummi, saudari ibu atau bibi dari ibu. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Mungkin demikian ikhwati fillah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.